Shalom, saya Dr. Elizabeth Subrata. Kita bertemu kembali dalam satu topik yang menarik sekali hari ini yang kita mau bicarakan, yang seringkali juga menjadi pertanyaan bagi terutama orang-orang awam, yaitu makanan jenis apa sih yang sesungguh-sungguhnya bisa menolong kita untuk melawan si coronavirus di masa pandemi ini, yang adalah kita kenal sekarang penyakit yang kita sebut COVID-19. Makanan yang seperti apa? Detailnya hari ini kita bicara lebih jelas lagi. Di waktu-waktu yang lalu kita cerita adalah makanan yang penuh antioksidan, banyak vitamin, banyak mineral. Karena antioksidan sendiri itu udah jelas itu berhubungan sekali dengan imun sistem, karena antioksidan itu menguatkan amat sangat daya tahan tubuh kita. Kita nggak bahas lagi itu. Juga kita pernah belajar sebelum ini adalah makanan yang banyak fiber. Kita ulang-ulang, mungkin saudara sudah hafal deh bahwa fiber is fighter. Saya selalu bilang karena fiber itu adalah prebiotik, fiber yang banyak sekali di tumbuh-tumbuhan, di buah-buahan yang ada di depan saya ini, yang adalah prebiotik, yang kalau ketemu probiotik atau mikrobiom atau kuman sehat yang diciptakan Tuhan di usus kita, dia akan membentuk satu zat yang namanya postbiotik, short chain fatty acid, yang adalah tentara untuk melawan coronavirus. Itu kita pernah bicarakan yang dulu. Nah, yang ketiga, sekarang kita mau bicara hari ini adalah juga makanan yang bukan sekedar penuh antioksidan, penuh fiber, tapi makanan yang banyak enzim. Karena ternyata makanan yang banyak enzim itu adalah makanan yang betul-betul adalah membuat organ tubuh kita nggak cepat tua. Maksudnya, supaya organ tubuh ini tidak capek-capek lagi untuk keluarkan enzim untuk mencerna makanan yang kita makan. Karena makanan itu sendiri sudah punya enzim. Sampai sini kita jelas ya. Jadi sekarang tentu mau organ tubuh kita nggak cepat tua, mau kita panjang umur, mau kita punya imun sistem, kita harus benar-benar menjaga supaya organ tubuh kita ini nggak terlalu kelelahan mengeluarkan enzim. Sebelum saya jelaskan mengenai jenis makanan ini, kita lihat satu yang pernah ditulis ya lama sekali oleh satu dokter yang adalah pioneer di bidang enzyme research, di bidang penelitian enzim. Beliau berkata demikian, humans eating an enzyme poor diet, orang-orang nih, kita semua yang makan makanan yang miskin enzim, yang rendah sekali enzimnya, itu biasanya itu banyak di makanan yang dimasak, yang dengan api yang tinggi, yang sudah jadi rusak, yang digoreng, yang di presto dan seterusnya ya, dengan temperatur tinggi, itu adalah membuat akhirnya banyak sekali membuat pankreas itu menjadi kelelahan gitu untuk mengeluarkan enzim. Beliau berkata demikian, outpouring secretion from the pancreas and other digestive organs. Jadi organ-organ yang ditugaskan Tuhan untuk mendigest, untuk mencerna, menjadi berjerih lelah untuk mengeluarkan enzim karena makanan yang kita makan itu sudah punah enzimnya. Hasilnya, akibatnya, the result, according to the late Dr. Edward Howell, a noted pioneer in the field of enzyme research. Jadi Dr. Edward Howell ini adalah yang tadi saya awal sudah bilang, dokter yang mendalami tentang enzim, ya, meresearch tentang enzim. Dia berkata hasilnya adalah kalau kita makan makanan yang miskin sekali enzim sehingga organ tubuh kita yang bertugas untuk mendigest itu menjadi kelelahan, akibatnya adalah shorten lifespan. Umur hidup kita menjadi diperpendek gitu ya, masa hidup kita diperpendek, lalu juga menjadi sakitan, illness, dan yang paling penting di masa COVID-19 ini, lowered resistance to stress of all types. Jadi membuat ketahanan kita terhadap stres dari berbagai jenis, berbagai macam itu menjadi turun, menjadi rendah. Padahal di masa begini kita mesti kuat sekali, tidak mudah stres, atau kita bisa overcome stres akibat dari masa-masa yang sedang sulit ini. Jadi menarik sekali, berarti hari ini kita mau makan makanan yang banyak sekali enzimnya. Sebelum saya jelaskan itu, ternyata juga beliau berkata gini,
He points out that humans and animals on a diet comprised largely of cooked food. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang dimasak, diangetin lagi gitu ya. Kan ibu-ibu suka begitu tuh, masak, udah ini males masak lagi, masukin kulkas, besok panasin lagi, di-reheat terus-menerus gitu ya. Membuat akhirnya ternyata ditemukan pada orang-orang yang makan seperti ini pankreasnya itu lebih besar, enlarged pancreas organs. Dia punya pankreas lebih besar, dan juga organ-organ lain, organ kelenjar lain yang bertugas tadi untuk digest, untuk mencerna itu jadi lebih besar. Tapi anehnya otaknya ditemukan menjadi kecil, malah lebih kecil. Ya, menarik sekali. Jadi kita bodoh. Jadi hidup kita tercuri masa hidup kita sakitan, tapi otak kita juga kecil. Jadi ya gak enak benar hidup begitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita nggak mau begitu. Sekarang kita mau belajar yuk, makanan apa sih yang banyak enzimnya. Kita akan lihat di sini. Ternyata menarik sekali, di depan kita ada banyak buah-buahan nih. Ternyata buah negara kita, negara tropis ini adalah, atau kita disebut tropical fruits, itu adalah buah yang banyak sekali enzimnya. Ya, jadi murah meriah nih. Ada mangga. Ini lagi musim mangga ya. Ada mangga, ada pisang. Wah, kita sih banyak pisang karena kita mudah sekali tumbuh. Mangga, pisang, pepaya, nanas, itu yang bisa kita tanam sendiri. Dan ini sekali lagi ini buah-buah yang nggak terlalu mahal karena ini lokal dan buah tropis. Saya ulang lagi, mangga, pisang, pepaya, nanas, lalu ada yang dari luar ya, kiwi gitu ya. Ada lagi kiwi, lalu kurma. Ini contoh, ini bukan apel ya, ini kurma mentah nih. Kurma, maksud saya bukan kurma manisan, kurma yang masih fresh. Menarik sekali, ini enak nih, garing seperti makan apel kecil. Jadi ini buahnya negara Timur Tengah ya. Saudara, itu banyak sekali enzimnya ya. Jadi alpukat itu buah kita lagi. Jadi buah kita aja ada mangga, pisang, alpukat. Ini alpukat lokal, ada lagi alpukat import ya. Tentu belinya yang lokal aja. Di rumah saya aja bisa nanam ini nih ada. Ini mah mahal, 20 ribuan satu, yang ini cuma 7 ribuan. Jadi kita diberkati Tuhan banget. Ayo nanam pohon apa nih namanya? Pohon alpukat. Lalu nanam pohon mangga, bisa kan? Nanam pohon pisang, gampang. Pohon pepaya, pohon nanas, gitu ya. Kurma agak susah. Lalu kiwi ya agak susah. Tapi ini sudah bisa, udah punya berapa tuh? Lalu juga anggur. Nah, yang menarik, buah-buah yang di Alkitab dituliskan bahwa engkau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, lalu negeri yang penuh dengan anggur. Nah, ini anggur, semua tahu deh ya, nggak usah ditunjukin. Negeri yang penuh dengan anggur, negeri yang penuh dengan ara. Sebentar saya cari ara saya. Nih, ara. Negeri yang penuh dengan ara, negeri yang penuh dengan delima. Nih, delima. Dan satu lagi negeri yang penuh dengan zaitun. Wah, zaitun susah nih tumbuhnya, saya baru punya pohonnya. Mana tuh pohonnya ya, pohon zaitun saya. Nah, ini pohon zaitun saya nih. Tapi belum berbuah, tapi dia bisa tumbuh. Nah, jadi buah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsanya di Israel itu adalah buah-buah yang tinggi enzimnya. Saya ulang ya, kau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, anggur, ara, negeri yang penuh dengan zaitun, negeri yang penuh dengan satu lagi adalah delima. Nah, ini hidup. Menarik sekali. Itu semua makanan penuh enzim. Sekarang nggak bisa makan zaitunnya. Di depan saya ada minyak zaitun. Ya, carilah minyak zaitun yang bagus, yang tulisannya extra virgin olive oil. Extra virgin. First cold pressed. Nggak dipanasin. Kan tadi kita lagi bilang makanan yang dipanasin, yang dimasak melulu, enzimnya hilang. Jadi carilah yang first cold pressed. Ya, atau extra virgin. Nah, ini ada salah satu merek yang terkenal, Bragg. Saya suka dengan merek dia karena saya suka di sininya ada tulisan 3 Yohanes 2. Hendaklah, kata Yohanes tadi, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja seperti jiwamu baik-baik saja. Wah, luar biasa. Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baik untuk kita supaya tubuh kita sehat, jiwa kita sehat. Nah, itu cocok sekali ya, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi penting sekali kita jaga makanan kita untuk kita jiwa kita baik-baik saja, nggak marah-marah melulu, nggak
tension melulu, nggak stres melulu, dan seterusnya. Jadi lengkap ya, ini dari Tuhan. Nah, ada satu lagi. Buah-buah ini saudara bisa untuk macam-macam. Makan di Gragot gini enak, tapi kalau bosen, ya sudah kita masukin ke agar. Nah, ini ada agar, sudah dibikin ya, bagus sekali. Agarnya, saudara lihat, kita cemplungin aja tuh. Mangga, pisang, lalu ada nanas, lalu ada pepaya, lalu ada anggur, ada kurma tadi ya, kurma yang fresh, ada kiwi, dan ada alpukat. Di dalamnya saya cemplungin ke agar, lalu ada delima udah ya tadi ya. Nah, ini jadi agar sehat. Jadi ini makanan penuh enzim, juga makanan yang penuh dengan fiber karena agar. Lengkaplah sudah, usus kita sehat. Karena fiber is fighter, fiber membentuk short chain fatty acid yang saya bilang adalah tentara. Lalu enzim sendiri membuat tubuh kita nggak kelelahan, kita panjang umur, dan seterusnya tadi membuat organ tubuh kita sehat, kuat. Enzim ini yang membuat sekali lagi tubuh kita juga mampu untuk membentuk zat-zat baru akibat sel-sel baru maksud saya. Ya, itu enzim, namanya enzim sintesis untuk membuat yang baru. Jadi makan begini saja kita udah sehat banget. Ada fiber, ada antioksidan, di dalamnya vitamin mineral, dan ada enzim. Nah, kalau kita bosen minggu depan, kita akan bikin lagi. Kita nggak taruh di agar, tapi buah-buah ini semua kita cemplungin ke sini. Nah, ini minggu depan ya. Jangan coba saudara ikuti setiap pemberitaan tiap hari Minggu ada kesehatannya. Ini apa nih? Keras. Kalau saudara lihat di toko kue, mereka bikin ini pakai biskuit. Keras gitu ya. Di tengahnya nih dibolongin sama saya untuk kita isi ya minggu depan atau berapa minggu lagi. Nanti saudara Anda subscribe, nanti dikabarin ya. Nanti saya akan isi dengan buah-buah tropis ini dan buah-buah campur dengan buah negara Tuhan di Israel. Kita fill dengan itu, kita isi as a filler gitu, enak banget ya. Lalu ini udah saya kasih dark coklat dulu untuk supaya ininya nggak rapuh. Nah, ini tapi bukan dari biskuit, ini adalah juga penuh enzim karena ini saya buat dari nuts, NUTS. Bisa peanut kalau mau murah, bisa almond, bisa cashew gitu, bisa macadamia, wah itu mahal. Tapi nuts itu penuh enzim, dan nanti beberapa minggu ke depan atau minggu depannya saya akan jelaskan bagaimana membuat juga enzim di nuts ini, di kacang-kacangan ini, baik almond, baik kacang mete, baik pumpkin, baik kacang tanah sekalipun, dia menjadi enzimnya naik. Bagaimana caranya? Nanti saya ajarin. Dengan direndam dengan cuka apel, dengan air dan cuka apel, dan seterusnya. Dan juga dimasak, dipanggang dengan suhu yang kecil sekali, panas yang kecil sekali. Tadi kita tahu panas itu membunuh enzim. Panas yang rendah sekali, akhirnya jadinya crispy. Jadi ini makannya kriuk-kriuk, padahal ini bukan biskuit. Ini juga, ini penuh enzim. Nah, kalau kita isi dengan ini semua, gitu nanti ya, isinya bukan begini. Nanti saya potong-potong, nanti di sini ada flour dari alpukat tadi ya, jadi kayak flaknya begitu. Lalu saya isiin buah-buah ini, wah jadinya bagus sekali. Lihat gambar ini. Nanti jadinya kayak gitu. Jadi nanti berapa minggu lagi, minggu depan atau minggu depan lagi ya, saudara tunggu aja informasi dari kita. Kita akan buat menjadi seperti gambar ini. Terima kasih, semoga ini memberkati saudara, dan marilah kita bersuka cita dengan berkat makanan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk membuat kita bisa overcome musuh sekuat apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati.